if you want to be grow, you have to keep learning. Jangan batasi your learning process. Ya, jangan berpikir, saya udah jago tentang ini, saya udah nggak perlu lagi ngomong tentang ini, saya nggak perlu lagi buka topik tentang ini. No. Anda harus tetap learning, and then you will keep growing. Kalau Anda tidak belajar, Anda akan stop growing. Ya, Anda akan menjadi kerdil dan menjadi kecil dibandingkan dengan yang lain. So, keep yourself learn everything. Ya, sama seperti saya. Untuk hal ini walaupun mungkin saya sudah ada di puncak kepemimpinan, tetapi saya tidak mau stop learning. Saya mau keep growing, dan saya akan dengarkan ya recording ini. Jadi tolong panitia kirimkan recordnya kepada saya, karena saya ingin mendengar, ingin mempelajari, dan saya ingin growing. Ya, dan di tengah-tengah kita, Pak Niko ini seorang yang bukan kaleng-kaleng ya bahasa sekarang. Saya yakin Pak Niko ini full of insight dan inspirasional. Jangan waste it. Ya, so keep your pen besides you. Ada notes, ada kertas, Anda tulis, karena kesalahan terbesar Hawa masuk dalam dosa karena dia tidak mencatat. Ya, jadi sekarang waktunya kalian mencatat. Dengarkan Pak Niko bicara apa dan catat. Setelah itu kita aktualkan. Berbicara mengenai lead yourself first, saya teringat akan pengalaman saya ketika usia saya masuk ke dekade yang kedua. Ya. Bapak Ibu, teman-teman semua mungkin tidak ada yang banyak yang tahu bahwa saya memiliki hobi itu mountaineering. Hobi saya mountaineering, dan hampir semua gunung yang ada di Indonesia yang tertinggi itu saya sudah daki, dan beberapa gunung di Eropa saya sudah masuki. Salah satu hobi saya ini mountaineering, ya, dan survival itu salah satu keahlian saya selain dari hukum, manajemen, dan lain-lain. Ada satu kejadian menarik ya. Ada satu gunung di Bandung itu yang sering saya naiki, mungkin sekitar 3 kali sebelum saya mengalami satu insiden yang saya akan ceritakan. Saya sudah sering naik gunung ini. Saya naik satu kali, saya punya kesempatan untuk naik gunung bersama dengan teman-teman. Saya naik gunung itu malam-malam, karena saya udah tahu jalurnya. Saya udah yakin. Saya naik malam-malam bersama dengan teman-teman saya. Kita sifatnya itu mengunjungi teman-teman yang sudah duluan ke sana. Lalu, waktu itu hari Sabtu, ya. Kemudian setelah saya sampai di puncak, saya ngobrol dengan teman, saya makan, minum, main gitar, nyanyi-nyanyi, happy-happy di atas puncak. Kemudian saya memang punya acara hari Minggu itu. Pagi-pagi saya harus sudah sampai di kota Bandung kembali. Jadi saya putuskan, masih gelap sekitar jam 4 atau jam 5 pagi, itu saya turun gunung sendiri. Saya turun gunung sendiri karena teman-teman yang lain tidak memiliki acara seperti saya. Saya turun gunung, dan saya tahu jalannya. Saya sangat pede, saya sangat confidence, dan saya tidak pernah takut walaupun itu gelap karena saya sudah tahu jalannya. Saya lari karena saya tahu waktu saya nggak banyak. Saya lari dari puncak sampai ke bawah. Itu kalau naik itu sekitar 3 jam. Ya, Gunung Bukit Tunggul kalian bisa cari di googling, sekitar 200 meter di atas permukaan laut, lebih tinggi daripada Gunung Tangkuban Perahu. Ya. Nah, Gunung Bukit Tunggul ini saya sudah pernah naiki, saya pernah turuni. Saya turun dengan berlari, dengan cepat. Ketika hari semakin siang, saya baru sadar setelah saya melihat Gunung Bukit Tunggul itu, tetapi saya tidak berada di jalan yang benar. Singkat cerita, saya tersesat. Saya coba naik kembali, dan saya mencari jalur pertama yang saya naiki. Tidak ketemu. Malah saya ketemu jalan-jalan, jalur-jalur yang sebetulnya sudah diberikan tanda pita. Kalau di gunung itu ada beberapa jalur yang tidak boleh dimasuki, dan biasanya kalau grup Wanadri sudah masuk ke sana, itu dia kasih pita tidak boleh masuk. Dan saya mendapatkan beberapa kali jalur-jalur yang tertutup. Semakin bingung dan semakin panik. Dan hari semakin gelap. Ya, semakin gelap, dan saya pastikan bahwa saya sudah tersesat. Di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah ketakutan, walaupun saya jago mountaineering dan survival saya sudah pernah hadapi, tapi saya merasakan apa yang namanya panik, takut, khawatir, dan satu lagi, saya merasa maut itu dari depan saya.
Mungkin teman-teman nggak pernah merasakan hal yang seperti saya rasakan. Tetapi saat itu saya harus mengambil sikap bahwa saya harus selamat. Jadi yang saya lakukan pada saat itu adalah saya mencoba untuk menenangkan diri di tengah kepanikan, ketakutan saya. Saya mencoba mengatur kembali fisik dan pikiran saya. Setelah itu, saya baru bisa berpikir dengan tenang dan saya menentukan sikap saya seperti apa. Malam itu menjadi malam di mana saya sendiri dan saya mengatur kembali fisik dan pikiran saya, sehingga pada besok paginya, ternyata saya bisa menemukan jalan dan akhirnya saya selamat. Padahal teman-teman saya sudah mencari saya dan tim rescue juga sudah mau diturunkan. Bapak, Ibu, teman-teman, yang saya bisa lihat pada saat ini cocok sekali dengan topik yang nanti Pak Niko akan bawakan, lead yourself first. Pimpin diri Anda sendiri, sama seperti saya memimpin pada saat saya sendirian, dan tidak ada siapapun, dan saya mencoba mengatur ritme saya, mengatur pikiran saya, mengatur perasaan saya, sehingga saya bisa selamat. Apabila pikiran saya masih kacau, fisik saya masih kacau, saya tidak akan bisa selamat. Dan setelah saya selamat, saya bisa memimpin teman-teman saya, naik turun Bukit Tunggul, saya tahu jalurnya, dan saya tidak akan pernah tersesat. There's only one thing about my experience. Saat ini kita ada Pak Niko. Pak Niko, saya yakin dia adalah profesional yang punya banyak pengalaman, kita bisa garap di sana, dan sama seperti selalu saya katakan bahwa kita adalah corporate-based university. Kita adalah jembatan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri secara real. Pak Niko adalah real ya, teman-teman. Ini Pak Niko bisa dilihat walaupun kita virtual, Anda bisa ngobrol, Pak Niko bisa ngomong, bisa berinteraksi, betul ya Pak Niko ya? Kita bisa tanya. Kita bisa tanya, Pak Niko ini bagaimana? Itu bagaimana gitu ya? Kita bisa ngomong. Dan Kalbis jadi jembatan yang real antara dunia usaha dan dunia industri yang saat ini diwakili oleh Pak Niko ya. Dan kita dari dunia pendidikan, kita tuh nyambung ya teman-teman. Jadi, sekali lagi saya nggak mau ambil waktu lebih banyak karena kayaknya udah kebanyakan waktunya. Tapi saya tidak mau kehilangan momen ini dan juga saya encourage teman-teman, jangan buang kesempatan untuk mendapatkan insight, inspirasi yang baik sekali dari Pak Niko. So, let's welcome Pak Niko, kemudian juga kita akan catat setiap masukan dan pengertian wisdom yang kita dapat dari Pak Niko saat ini. Selamat menikmati dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Niko. Selamat siang. Terima kasih Pak John. Thank you very much Pak John. If you have to leave, it is okay, but I just like to say something that probably I need to share with you because you are the dean or director of the university. Yeah. First of all, thank you very much for a very kind introductions, and it is my great pleasure. Benar-benar saya sangat bangga dan juga sangat bahagia saya bisa berbagi terutama dengan anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa, karena tugas kita, saya sudah mungkin mencapai di akhir-akhir masa profesional saya ini sudah 38 tahun, it's going into my 39th year of career in the multinational company. Ya, puji Tuhan, saya bisa mencapai the career in the oil and gas itu sampai di head of country daripada BP, it's one of the biggest actually oil companies in the world, dan juga kebetulan di Vale ini juga sudah masuk ke tahun lebih dari 9 tahun. Jadi it's actually quite a long career. Jadi buat saya, what I want to leave with is that I want to share whatever that I have learned, apa yang telah saya pelajari, yang telah saya alami, itu kalau saya bisa berbagi dengan rekan-rekan, teman-teman, mahasiswa, dan juga teman-teman profesional, tentu itu akan menjadi sesuatu yang saya inginkan atau yang menjadi aspirasi saya. Nah, kebetulan I'm so happy to read your greetings, Pak John, ya, bahwa the greetings of Kalbis University is Salam Hearts and Mind program. Jadi the program Hearts and Mind ini basically it's actually initially started dengan apa yang disebut EQ, emotional quotients. Jadi memang tadi Pak John kan sudah jelaskan bahwa kita tidak hanya mengajarkan atau berbagi berkaitan dengan intellectual, jadi berkaitan dengan intelligence, ya, kepintaran atau apa, tapi juga it has to be combined and it has to be balanced with the hearts. That's what all EQ is all about.
Dan sebenarnya saya sendiri dan saya punya 2 rekan, saya nggak tahu apa mereka sudah join atau tidak. Kita itu kita bertiga melakukan apa yang kita sebut diri kita itu adalah 3 coaches. Dan kita itu certified coach in EQ. Jadi the 3 of us actually is a certified coach in EQ. And then EQ will be the basis, the foundations actually of the heart and mind that you actually talked about. Itu mungkin yang saya akan sampaikan Pak John. Jadi if you have to lead, I fully understand and it is okay because saya sendiri juga tentunya mau berbagi dengan teman-teman dan I really would like to have this as more as an interactive discussions dengan teman-teman. Selamat pagi juga buat Ibu Dewi dan juga Ibu Santi yang telah hadir di sini. Tentunya saya mengucapkan terima kasih juga buat Bu Mayang yang menjadi facilitator atau moderator pada pagi hari ini. Itu mungkin yang akan saya sampaikan. Terima kasih lagi Pak John for the very kind introduction dan juga your ice breaking about self leadership. Terima kasih Pak John. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya sangat bersyukur saya bisa hadir pada pagi hari ini untuk berbagi berkaitan dengan self leadership. Jadi pertama mungkin saya akan meminta bantuan dari Mayang untuk mungkin menayangkan slide-nya ya. Nah, slide yang akan ditayangkan. Oke, baik Pak. Kami persiapkan. Sudah tampil Pak? Sudah tampil ya. Ini sesi ini saya nih sebenarnya bebas ya untuk mau di interrupt juga boleh supaya nggak lupa kan, kalau nggak nyatet kayak one way. Saya sebenarnya lebih suka kalau itu interaktif, tapi kalaupun mau saya akan serahkan kepada moderator karena jumlahnya mungkin yang cukup banyak, jadi mungkin memang harus diatur. Tapi buat saya sih anything that makes the students atau mahasiswa itu feel comfortable, I feel good and I welcome that. Jadi itu mungkin dari saya supaya bisa ada boundaries-nya. Saya tuh terbuka sekali. Saya hanya ingin tanya aja Bu Mayang kalau boleh tahu, apakah rekan saya Pak Gatot itu sudah hadir atau Ibu Ice sudah hadir nggak di dalam Zoom ini? Saya nggak. Belum Pak, belum ada ya? Pak Gatot. Kalau Bu Ice juga tulisan namanya Michelle. Bukan, Ibu Ice Suryono dan Pak Gatot Widayanto. Belum ada Pak. Kalau dari belum ada ya? Oke. Nanti kalau mereka masuk, tolong deh Ibu Mayang just let me know karena saya juga mau memperkenalkan mereka. Jadi ini ya. Oke. Silakan. Can you put the next slide then? Saya campur-campur bahasanya ya, biar satu kan kita tuh harus compete dengan international workforce. Jadi buat para mahasiswa harus selalu belajar. Tadi Pak John bilang kita harus selalu mau belajar dan kita harus selalu tidak pernah boleh puas untuk belajar. Nah, kalau mau belajar ini kita juga harus mau compete dengan other countries. Nah, kalau bisa ya tentunya bahasa is going to be one of the good one. So I apologize for the slides yang agak-agak ini ya, tapi di saya sih nggak tampil begini. Anyway, ini pertama berkaitan, saya mau touch sebelum kita bicara mengenai self leadership. Saya mau touch mengenai leadership itu sendiri. Ini ada beberapa definisi yang saya sebenarnya, there's so many definitions about leadership yang kita bisa baca ya. John Maxwell, kemudian Kotter, Warren Bennis, semuanya itu para guru di dalam leadership. Tapi saya hanya mau quote ada beberapa yang saya it resonates with me. Itu adalah si Elaine Lee itu dia menyebutkan, Blaine Lee itu menyebutkan bahwa bad leaders itu membuat orang itu merasa feeling bad. Good leaders itu make people feel the leader is good. Jadi seorang pemimpin yang baik itu akan membuat orang-orang yang dia bawa itu merasa bahwa leader itu bagus. Tapi the best leader itu make people feel good.
Jadi they don't feel good about the leader, tapi they themselves feel good. Itu artinya orang ini begitu bisa memotivasi atau dia menginspire sehingga orang-orang yang dia influence atau dia berikan impact itu merasa enak, merasa baik gitu. Kemudian yang kedua yang saya pikir sangat-sangat powerful itu adalah dari Carly Fiorina ya. Dia bilang bahwa the highest calling of leadership is to unlock. Ini nggak kelihatan tulisannya. Nanti saya akan betulkan slide-nya ya Bu Mayang. Ya, sebelum kita bagikan kepada itu, sebaiknya diperbaiki dulu deh nanti ya. Jadi the highest calling of leadership is to unlock the potential of others. Ini artinya, jadi suatu panggilan yang tertinggi dari seorang pemimpin itu adalah bisa membuka atau membuat orang itu mencapai dia punya potensi. Jadi unlock itu kadang-kadang potensi orang itu begitu besar dan tinggi, tapi karena terkunci atau tertutup, itu membuat mereka tuh tertahan. Tapi calling atau tugas dari seorang leader adalah is to allow them to reach their maximum potential. Jadi seorang leader itu akan berfungsi baik kalau dia bisa membuat seseorang itu mencapai dia punya potensi yang maksimum. Itu yang dari si Carlos Fiorina. Kemudian yang terakhir itu saya sendiri lupa ya quote-nya dari mana, tapi di situ mereka bicara mengenai kepemimpinan itu is about bagaimana kita mengexert influence, ya, influence dari orang-orang follower dan kita sendiri dengan kita membina dan membangun hubungan dengan mereka. Itu nanti di sini agak hilang slide-nya. Anyway, that is about leadership ya. Kemudian the next slide. Nah, ini saya mau bahas mengenai leadership itu apa yang what is leadership dan apa yang bukan. Leadership itu bukan. Jadi ini untuk memberikan kontrasnya kepada teman-teman, pada adik-adik semuanya. Leadership is influence. Jadi seorang leader itu memang harus bisa mempunyai skill untuk menginfluence other. Nah, what if it is not? Leadership itu bukan karena posisi. Walaupun posisi itu membuat seorang disebut leader atau tidak. Tapi jangan salah karena kalau karena posisi, apalagi di zaman sekarang, orang tuh mendengar respect kepada leader itu bukan karena authority, karena posisinya dia, otoritasnya, tapi justru karena orangnya, leadernya itu bisa men-treat people dengan baik, men-treat people dengan respect and dignity. Itu yang membuat orang-orang itu terpengaruh. Jadi leadership is about influence, mempengaruhi orang lain. Kedua, leadership is about action. Is action, bukan bicara. Karena kalau kita bicara terus we only talk, kata orang no action, talk only, NATO. Itu ya, it is not leader. Kalau kita menjanjikan sesuatu, kita mengatakan sesuatu, kita harus mendeliver apa yang kita sampaikan. Jadi di dalam sesi sebelum ini kan saya juga bicara mengenai leader itu walk the talk. Jadi mereka tuh harus bisa menunjukkan dan membuktikan, menerapkan apa yang dia bicarakan. Nah, kemudian yang ketiga yang juga penting itu adalah leadership is elevating others atau mengangkat atau mempromosi orang lain. Leadership is not self promotions. Nah, banyak sekali leader-leader itu kadang-kadang kan begitu ada hal-hal yang mereka tuh mendapatkan suatu achievement, mereka menampilkan dirinya sendiri. Padahal leader is not supposed to be that. Kenapa para leader itu, para pemimpin itu disebut mereka pemimpin? Itu artinya pengorbanan mereka adalah kalau terjadi kesalahan, mereka harus tampil, mereka harus take the responsibility untuk bertanggung jawab atas kesalahan itu. Tapi kalau terjadi satu yang baik atau achievement yang baik, mereka harus mau untuk menarik diri dan membiarkan anak buahnya itu untuk mendapatkan kreditnya.
Karena the more we do that, semakin banyak kita melakukan bukan self promotions, tapi kita justru mengangkat rekan-rekan kita atau anak-anak buah kita, itu akan membuat mereka lebih hormat dan mereka lebih istilahnya mereka lebih hormat dan melindungi dan memproteksi kita. Itu yang menjadi tugas. Jadi kemudian yang keempat itu adalah leader itu harus otentik. Otentik itu artinya apa? Itu apa adanya, sincere, apa adanya, tulus, bukan pretentious, bukan pretentious is what ya? It is like hanya sandiwara atau hanya jaga image atau apa gitu. Itu enggak. That's not leader. Nah, yang kelima yang juga penting adalah seorang leader is courageous. Jadi mereka tuh harus berani. Leader itu, saya di dalam sesi sebelumnya saya bicara mengenai leader itu harus berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko, tentunya setelah dia pikirkan segala dampaknya. Tidak boleh mereka itu takut. Nah, pengalaman saya puluhan tahun bekerja di multinasional, kenapa saya mendapatkan kepercayaan dari shareholder? Justru karena saya itu orangnya berani. Saya berani menyampaikan apa yang saya rasa di dalam benak saya itu adalah sesuatu yang benar. Jadi saya pakai juga sebagai salah satu prinsip saya dalam leadership itu adalah ayah saya almarhum selalu mengingatkan saya bahwa tidak boleh, do not let fear prevent you from saying or doing the right thing. Jadi it is, apa artinya? Itu adalah courage. Jadi jangan biarkan rasa takut itu menghalangi kita atau memberhentikan kita atau menghalangi atau menyetop kita untuk menyampaikan dan melakukan yang benar. Jadi kalau kita di dalam karir nanti rekan-rekan akan bekerja atau apa, biasa nanti ada hal-hal sesuatu yang dia ketemu di mana bosnya mungkin berbuat sesuatu yang salah dan menurut kita itu salah, kita harus berani menyampaikan itu. Tentunya menyampaikan itu dengan polite, dengan baik. Karena kalau kita tidak sampaikan, kita juga jadi ikut serta di dalam membiarkan hal yang salah itu terjadi. Nah, di sini penting sekali, kenapa saya ulang lagi, itu adalah courage. Kita harus berani menyampaikan apa yang kita pikir, apa yang kita rasakan itu benar. Gitu. Jadi, again, I want to repeat what my dad, my late father said, do not let fear prevent you from saying or doing the right thing. Makanya leadership is about courage. You have to have the courage untuk menyampaikan itu. You have to have berani untuk menyampaikan itu. Jadi bukan rasa takut yang akan menyembunyikan kita atau yang akan menyetop kita. Nah, yang terakhir ya, ada banyak sekali sih sebenarnya mengenai leadership. Tapi yang terakhir yang juga penting sekali adalah leadership atau seorang pemimpin itu adalah serving. Serving, bukan being served. Kalau mungkin teman-teman atau adik-adik yang dari Kristiani itu di Bible juga katakan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi kita juga sebagai leader itu bukan kita datang atau kita menjadi leader terus maunya di-serve. Walaupun terus terang saya lihat kebanyakan kalau kita lihat leader itu orang kalau udah jadi pemimpin tiba-tiba datang dia makan semuanya disiapin, kan memang rata-rata seperti itu karena kita punya budaya di Indonesia itu budaya hierarki, budaya yang sangat hierarki itu selalu adalah membenarkan apa yang di atas. Jadi kita akan serve mereka, kita akan kita serve dan instead of kita tuh melayani. Itu kebanyakan leader seperti itu. Padahal the more we are being humble, kita makin rendah hati, kita mau serve others, itu akan menjadi baik sekali buat kita semuanya. Nah, saya mungkin mau minta izin sebentar ya, ini baru sampai di slide kedua, tapi rekan saya ini, yang tadi saya terangkan juga ke Pak John tadi, Pak Rektor, itu namanya Pak Gatot. Gatot ini saya
Ibu Ica Suryono dan Pak Gatot ini kita bergabung kita bertiga membuat yang kita call ourselves three coaches. Dan saya sampaikan ke Pak John karena saya sangat senang sekali waktu lihat the slogans of Calbis University itu menulis bahwa salam hearts and mind. Tadi Mas Gatot saya bilang sama mereka hearts and mind. Bukan hanya intellectuality, intelligence aja yang diajarkan, tapi juga the hearts has to be combined. And that is the basis of actually EQ, dan kami bertiga itu adalah EQ Certified Coach. Mungkin Mas Gatot bisa memperkenalkan quickly yourself. Ya. Ini orang juga udah puluhan tahun hampir sama saya lah, udah puluhan tahun, dan kita udah lebih dari 30 tahun berteman bersama-sama dengan Mas Gatot. Can you actually say something, Mas Gatot, quickly? Masih di mute ya? Ya, selamat pagi. Bisa didengar suara saya, Om Niko? Bisa. Pak. Oh ya, terima kasih. Maaf tadi saya telat joinnya karena ada trouble di HP saya. Kemudian saya sedikit memperkenalkan aja. Jadi kami bertiga tadi Pak Niko sudah memperkenalkan saya, tapi intinya kami bertiga ini di dalam Three Coaches punya peran masing-masing. Kalau saya lebih kepada change management-nya, jadi lebih banyak ke bagaimana actually you navigate change gitu ya. Jadi kami bertiga memang semua certified EQ. Nah, senang sekali ini kita bertemu di sini. Ada adik-adik mahasiswa di sini karena memang salah satu yang kami ingin banget gitu ya, bagaimana supaya kedepannya Indonesia ini jauh lebih bagus dengan anak-anak muda ini gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan dulu, Pak Niko. Ya. Nanti sambil ini maaf juga tadi agak telat. Makasih Mas Gatot, makasih ya. Terima kasih Bu Mayang, adik-adik untuk ininya. Oke, sekarang kami masuk ke slide. Jadi tadi saya sudah bicara mengenai leadership, the definition of leadership. Kemudian apa sih leadership itu apa sebenarnya? Dan apa yang bukan leadership? Supaya kalian bisa melihat the contrast between what leadership is and what leadership is not. Ini untuk just so that kita semua ingat, supaya kita bisa ke depan kita tahu. Ini basically adalah future leader will have to be this. Karena masih banyak yang akan related kepada apa yang saya sampaikan di sini untuk bagaimana kita ingin menjadi future leader. Nah, setelah ini baru kita masuk ke the next slide mungkin ya Bu Mayang ya. Next slide Bu. Oke. Nah, sekarang ini kita sampai kepada the next mengenai self leadership. And this is the topic that we actually are going to talk about. Ini ada beberapa ini yang penting. Jadi lead yourself first itu sangat-sangat adalah bukan suatu message yang sangat penting. Karena basically self leadership is the most important thing that kita harus miliki sebelum kita bicara mengenai kita mau memimpin others. Gitu. Itu yang yang penting. Nah, kemudian ini saya mau quote sesuatu yang dari Socrates itu mengatakan bahwa no man can lead others. Maksudnya man who cannot lead himself. Jadi basically kalau kita mau memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri sendiri. Tadi Pak John juga menceritakan dia punya pengalaman pribadinya, bagaimana dia mengalami sesuatu yang dianggap dia sudah sangat mahir dan dia sudah sangat hebat, tapi begitu dia juga ignoring that, dia sendiri bisa derail, bisa fail. Nah, itu yang menurut dia adalah pertama tentunya harus bisa self leadership. Nah, untuk bicara mengenai self leadership ini, itu ada beberapa core principle. Can you put the next slide? Nah, ini ada beberapa core principles mengenai self leadership. Kalau kita baca banyak buku-buku atau
teori, kita lihat di YouTube atau apa mengenai self leadership itu banyak berkutat dalam berkaitan dengan self awareness, kemudian ada juga self regulations, ada mengenai bagaimana kita juga manajemen. Tapi saya mencoba untuk meng-connect ini dengan my own experience. Jadi the self awareness itu menjadi satu paket yang secara keseluruhan itu masuk self awareness. Jadi kita mesti memiliki 4 step self awareness. Kemudian yang kedua adalah kita harus cari apa sih yang menjadi our purpose in life. Jadi setiap orang kalau kita udah ingin menjadi leader, kita harus punya the ability untuk melakukan the full and comprehensive self awareness. Kemudian kita juga mesti melakukan apa yang kita sebut find our purpose in life. Tujuan kita di hidup ini apa sih sebenarnya? Karena kalau kita bisa dapatkan ini, tapi ini kadang-kadang akan dinamis ya, bergerak juga as time goes. Kayak saya dulu awal-awalnya saya mau apa, my purpose in life sama apa yang saya inginkan sekarang, ya ada perubahan. Tapi pada akhirnya begitu saya ketemu benar-benar yang menjadi purpose-nya, what is my real purpose? Nah, itu akan membuat saya menjadi lebih mudah di dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian yang ketiga adalah meng-establish your value. Karena value-nya kita ini yang kita hold dear to us, itu yang akan meng-guide kemana kita di dalam tujuan hidup kita ini. Jadi supaya apa-apa yang kita rasakan sebagai value yang kita anggap penting, itu kita tidak akan keluar dari value-nya. Karena kalau kita keluar dari value, then it is going to be actually difficult buat kita sendiri. Dan yang terakhir, kita harus terus melakukan apa yang disebut evaluations daripada kehidupan kita dan juga leadership kita. Kepemimpinan kita nih gimana sih? Saya juga sekarang sering melakukan evaluasi mengenai bagaimana, how do I actually do that? Kalaupun nanti saya pensiun atau saya berhenti bekerja, apa sih legacy yang akan saya tinggalkan? Semua itu harus mempunyai keterkaitan dengan purpose-nya saya in life. Dan juga harus punya keterkaitan juga dengan value-value yang saya miliki. Karena itu yang akan menjadi boundaries-nya, menjadi patokan-patokan yang saya akan lihat gitu. Nah, ke semua core principle ini biasanya dilakukan orang dengan apa yang kita sebut solitude. Jadi kita harus ambil waktu yang terbebas atau waktu yang free daripada our daily activities. Kita tidak boleh ini, tapi kita harus ambil waktu yang kita bisa do a self reflections and then self evaluations. Nah, itulah yang disebut kalau itu disebut dengan solitude. Itu apa namanya? Kita bisa lihat ya nantinya nanti di dalam slide-slide berikutnya. Tapi keempat step ini menurut saya penting di dalam self leadership. Dari pengalaman yang saya alami ini yang selama saya bekerja udah 38 tahun ini yang the step that I did every time. Begitu itu saya selalu ambil waktu juga. Nah, tentunya ada orang yang bisa mengambil waktunya itu setiap minggu diambil waktu untuk solitude itu tergantung berapa lama. Tapi ini sekarang penting sekali. Itu solitude. Bisa kita lihat the next slide. Saya akan bahas satu slide. Dan pada saat sekarang ini leaders itu banyak mendapatkan pressure ya. Karena apa? Mereka tuh harus on all the time, always on culture. Dengan adanya new technology. Pandemi itu juga merubah paradigma orang sekarang. Karena orang bilang, oh ya kita work from home atau work from ini tidak work in the office, tapi itu juga membuat malah makin kita tuh harus stay on the line all the time. Jadi kita mesti stay on the line, stay in our WhatsApp, stay on our computer. Nah ini semua juga akan membuat waktu untuk solitude itu lebih penting lagi gitu. Next. Dan juga society itu juga tidak membantu ya, did not make a considered choice. Jadi waktu itu time for reflections itu kita yang harus we have to actually set that aside. We have to commit and set that aside. Karena kalau kita tidak ya kita akan end up yang seperti ini adalah kita akan tweeting, kita akan text, kita akan reading computer, WhatsApp atau apa. Jadi
setiap leader itu memang mempunyai tugas selain kita memimpin orang, tapi kita juga harus mempunyai waktu work on the personal leadership. Selain tentunya organizational leadership. Jadi kalau tugas saya sebagai pemimpin di PT Vale sekarang, ya kita dengan 3.000 orang, 5.000 orang contractors, saya tentunya harus memiliki waktu yang cukup banyak untuk memanage workforce. Tapi yang it is as important as I manage the workforce, I also need to manage myself, my personal leadership. Also there is also a saying said that ini bahwa leadership is an inside out process. Jadi dalam keluar. Jadi saya tuh harus bisa memanage myself before I actually can manage others. Kalau di pesawat kan teman-teman atau adik-adik semuanya sering dengarkan, oke, kalau misalnya ada apa-apa, pakai dulu oksigennya di kita, baru kita coba membantu orang lain. Apakah itu keluarga atau orang lain. Itu juga sama konsepnya. We cannot help others if we don't help ourselves. If we are already running out of oxygen, ya kita juga jadi nggak bisa. Oke, jadi itu yang Kemudian next slide. Nah, ini saya mau quickly go through ini karena buat saya yang paling penting justru the Q&A session nantinya, pertanyaan mengenai itu. Nah, saya akan go through quickly mengenai the 4 step tadi untuk self leadership. Pertama adalah self awareness. Self awareness ini adalah pertama kita mesti melakukan character traits check. Sebenarnya ini sesuatu yang gampang kalau kita melihat character traits check itu kita lihat ke belakang, kita lihat pengalaman kita, apa sih yang membuat kita itu melihat seorang leader itu hebat dan bagus? What is it? Yang membuat kita lihat, oh leader itu hebat. Dari pengalaman. Karena leader itu bukan, tadi saya bilang, jadi nggak perlu harus memimpin satu perusahaan, tapi juga dengan adanya kita menginfluence others, mengkoordinasi sesuatu, it is actually bagian daripada leadership. Nah, karakter-karakter atau traits apa yang kita lihat untuk leader itu kita anggap wah leadernya. Jadi ada yang dia sangat peduli, sangat care terhadap karyawannya, dia sangat apalagi misalnya dia fight buat kita punya kepentingan. Ya, apalagi. Jadi when we start listing all this character, kita juga harus mau melist karakter-karakter apa sih yang kita lihat dari seorang leader itu yang kita nggak suka sama sekali. Nah, itu juga kita mesti bisa list. Jadi dengan kita melist that, jadi kalau saya menarik ke belakang, apa sih yang membuat saya itu merasa hormat dan sangat respect dan juga sangat kagum dengan leader. Oh, ini dia. Nah, itu yang saya akan coba catat dan saya mulai lihat karakter itu apakah saya bisa juga belajar dan memiliki that character. Karena what we have been treated, kita mestinya mau untuk men-treat others. Jadi kalau kita diperlakukan baik oleh leader kita, seyogyanya kita akan copy itu atau kita akan jadikan reference itu untuk kita lakukan juga kepada orang lain. Karena kita tahu bahwa kalau kita melakukan itu akan membuat orang itu juga sayang, kagum, dan hormat kepada kita. Jadi this is what the self-awareness. Jadi kita juga mesti tahu ya, apa sih yang jadi weakness-nya kita nih? Saya tulis ini ada weakness dan hot button. Hot button tuh yang buat kita marah apa sih? Karena kemarahan itu selalu kalau kita hanya reaktif sifatnya, itu akan menimbulkan tension antara kita dengan karyawan. Jadi kalau kita udah tahu hot button kita apa, kita paling nggak bisa pelan-pelan untuk menahan diri. Aduh, hot button saya kepencet nih. Jadi jangan langsung kita reaktif dan kita maki atau kita marahin. Kita boleh aja kita marah, tapi saya bilang gini bukan bahwa seorang leader tidak boleh marah. No, leader itu boleh marah, tapi marah yang bagaimana? Marah yang di mana emosi itu in our control. Jadi waktu hot button kepencet, kita nggak meledak, tapi kita bisa bilang bahwa, waduh, saya sangat disappointed, saya sangat kecewa melihat Anda tuh bicara seperti itu di dalam rapat. Itu kan berbeda sama kita gini. Ngapain sih lo ngomong kayak gitu?
emang lo kira ini apa? Jadi kalau kita ngomong kayak gitu kan beda sama bilang, saya tuh sangat-sangat kecewa mendengarkan komentar Anda di dalam rapat tadi pagi. Itu sama, itu marah juga, tapi marah yang kita kontrol, sehingga itu akan akan baik. Jadi ini juga yang penting juga di dalam leaders itu juga self awareness itu adalah yang menjadi foundation. Apa sih yang menjadi foundation daripada kita punya leadership? Jadi kita tuh harus tahu bahwa kita punya leadership. Jadi kita di dalam saya tulis di sini kan self identity. Kita juga harus tahu diri kita. Diri kita itu apakah kita juga merasa cukup dan bersyukur untuk apa yang kita miliki. Ya, itu penting sekali nih. Kalau saya sudah memiliki beberapa hal berkaitan dengan leadership, saya juga harus memiliki atau mempunyai ini ada itu ya. Kalau ada pertanyaan sebenarnya seperti saya sampaikan, kalau memang mau di stop juga boleh, tapi kalau tidak mau dicatat dulu boleh juga ya. Jadi kembali saya bilang bahwa self identity ini kita harus bisa menulis dan kita tahu mengenai bagaimana kita bisa mengaccept nggak ourselves. Karena kalau kita bisa accept with ourselves, kita bisa bersyukur dengan apa yang telah kita miliki, itu akan membuat kita punya kepercayaan juga semakin tinggi. Dan kedua, kita juga mesti melihat bahwa apakah kita memiliki hal-hal yang worth buat orang lain. Jadi yang bisa berdampak dan bisa memberikan positive impact kepada orang lain. Kalau kita bisa juga mengidentify that, itu juga akan membuat dan menimbulkan percaya diri dan juga menimbulkan rasa kelegaan dalam diri kita. Karena kalau kita selalu bilang, aduh kita nih nggak bisa, saya nggak bisa ini, saya mau jadi kayak itu, tapi itu dia punya segala macam, saya nggak memiliki keberanian. Kalau kita terus-menerus tidak bisa mengaccept who we are, dan kita coba belajar dan kita coba meningkatkan apa yang kita harus tingkatkan, itu akan membuat kita tuh merasa self-pity, jadi rendah diri, rasa percaya diri juga hilang, itu semua tidak baik. Jadi itu ya self-awareness. Nah mungkin yang second step, the second slide, next slide please. Nah, ini juga sangat penting. Itu adalah find your purpose in life. Ini buat teman-teman mahasiswa, mungkin kalau lagi muda-muda ini, it is going to be difficult untuk mengetahui apa sih yang menjadi tujuan hidup kita ini. Jadi, saya tulis di sini, what do you want in life? Untuk hidup ini kita mau apa? Kita mau cari uang, mau jadi orang kaya, mau jadi pemimpin. Tapi kalau kita menjadi pemimpin, kenapa kita menjadi pemimpin? Jadi, continue to ask why to what you want in life, itu nanti at one point, your answer of why you want that in life itu akan bisa menjawab dan sampai ke jawaban yang sangat core, itu nantinya akan menjadi your noble goals. Jadi tujuan atau goal yang mulianya kita. Nah, kalau itu kita bisa temukan, itu akan menjadi sustainable, itu akan menjadi berkesinambungan dan akan bisa jangka panjang. Jadi kalau kita bisa dapatkan our purpose in life, ya setelah kita udah tahu mengenai self awareness, find our purpose in life, itu semua akan membantu kita di dalam leading ourselves. Dan yang ketiga, next, nah kita juga harus mengestablish what are our values. Apa sih value yang kita hold dear to ourselves? Jadi something yang saya tuh pegang teguh. Jadi kalau saya mau bekerja, saya kemarin setelah selesai di BP, saya di interview untuk di Vale, yang saya tanyakan juga, apakah perusahaan ini akan juga bisa mereinforce value saya? And what is my value? Value saya yang utama adalah integrity. Jadi integrity itu adalah sesuatu yang saya anggap penting sekali. Jadi saya nggak mau saya bekerja di satu perusahaan yang meminta saya untuk violate my integrity, my ethic gitu. Itu jadi boundariesnya saya. Kemanapun saya, kalau saya mau bekerja atau the next role, saya akan hold that to my value of integrity. Kemudian, what are the values that I want? Saya mau bisa membantu orang lain.
Ya, itu juga menjadi salah satu daripada my purpose in life. Nah, value-nya itu apa? Dasar saya dalam membantu orang lain, saya mau membantu itu juga dengan tidak ada pamrihnya. So when I want to be helping others, I want to be the blessings for others, saya juga tidak mau itu harus ada imbalan. Jadi insya Allah atau kalau dengan izin Tuhan tentunya kalau saya bisa lakukan itu semua value itu yang menjadi boundary saya di dalam bagaimana saya memanage my leadership. Dan yang keempat mungkin itu adalah evaluations. Nah, evaluation ini sangat penting. Evaluation ini ada yang self evaluations, artinya kita sendiri mengevaluasi diri kita. Kita lihat apa-apa gap-nya, kita lihat apakah weakness kita itu sudah bisa kita manage dengan baik. Kemudian apa-apa yang belum kita lakukan, apakah kita sudah lakukan. Karena seperti tadi yang disampaikan oleh Pak John, tugas kita adalah to continue learning. Nggak pernah akan ada, oh kita udah stop, kita udah selesai belajar. Tidak. Saya sampai sekarang pun udah 38 tahun bekerja di, tadi Pak John bilang di dekade kedua, kalau saya udah dekade ke-6 sekarang nih. Jadi, for me it is a blessing, tapi saya juga tetap belajar. Nah, kenapa saya berbagi seperti ini, berbagi dengan teman-teman? Karena apa? Karena buat saya ini waktu saya lagi berbagi, ada pertanyaan-pertanyaan itu juga akan membuat saya belajar. Belajar melihat bahwa apa yang saya sudah miliki, apa yang saya sudah pelajari, apa yang saya sudah alami, nggak semuanya itu bisa menjawab pertanyaannya. Jadi oleh karena itu disinilah yang namanya self evaluation, dan kita juga selalu harus belajar. Kayak rekan saya Pak Gatot itu saya nggak tahu udah berapa ribu buku yang dibaca. Dia itu seorang yang membaca. Kalau saya ini bukan tipe yang membaca buku, tapi saya selalu akan dengerin apa yang Pak Gatot lakukan. Tiap minggu dia ada bedah buku. Dia lakukan bedah buku. Buku apa aja yang dia baca, dia akan bedah dan dia akan sharing dengan orang-orang lain. Nah, itu adalah suatu proses untuk juga self-evaluation dan juga belajar. Nah, kemudian yang terakhir, selain kita self-evaluation, kita tentunya mempunyai keterbatasan di dalam mengevaluasi diri kita sendiri. Kita perlu juga mendapatkan bantuan daripada evaluasi orang lain. Nah, ini bagaimana? Dengan meminta feedback. Sebagai seorang leader, saya harus mau untuk datang minta feedback kepada anak buah saya semua. How did I do? Apa yang saya lakukan? Apakah yang saya lakukan ini berkenan atau tidak? Jadi feedback apa yang kalian ingin saya akan melakukan untuk lebih baik lagi. Jadi those are the things yang kita perlu lakukan. Jadi evaluasi dari others itu bisa juga selain daripada kita punya anak buah, dari rekan-rekan kerja, bisa dari mentor kita, dari coach kita, dari our family. Jadi kita tidak membatasi diri. Jadi ini keempat step ini, self-awareness, find the purpose in life, establish your values sebagai boundaries, dan juga evaluations. Ini semua biasanya dilakukan oleh seseorang atau seorang leader itu dengan mengambil yang namanya solitude tadi saya bilang. Solitude itu adalah mengambil waktu yang damai, yang peaceful, self-reflections, melakukan ini semua dengan mengevaluasi secara komprehensif. Supaya kita terus bisa melakukan perubahan-perubahan dan juga kemajuan-kemajuan. Jadi you need to continue to become better. Jadi all the time as a leader, saya selalu mau mencoba mengasah untuk melihat what is the best version of me? What is the best version of a leader that I need to be? Jadi jangan selalu berasa, oh saya sudah cukup puas dengan saya mencapai karir saya di multinational company. Tidak. Masih banyak lagi yang saya lakukan. Mungkin yang saya mau lakukan next adalah selain saya juga mengajar atau apa, saya juga mau apa misalnya. Saya mau lebih melayani di dalam kaitannya dengan apa itu di gereja atau di tempat-tempat yang berkaitan dengan spiritual and religious. Jadi ini mungkin yang saya sampaikan berkaitan dengan self leadership. Jadi mungkin the last slide adalah buat teman-teman semua, are you all ready untuk take the next step? Karena kalau bisa self leadership, Anda akan bisa dipersiapkan untuk jadi the future leader in the country. Itu mungkin menjadi akhir daripada paparan saya. With that, now I open this for Q&A.
Apa Mas Gatot ada ini nggak? Mas Gatot mungkin punya some comments atau tambahan gitu ya, Mas Gatot untuk sebelum saya serahkan kepada tim untuk tanya-tanya. Saya rasa langsung aja tanya jawab, nanti kalau diperlukan aja Pak Niko. Siap, oke. Itu ada Romi Bogar tuh, mau coba tanya katanya. Iya, terima kasih Pak Niko atas penyampaian materinya. Sebelumnya terima kasih juga Pak Gatot sudah hadir. Oke, nah ini spesial banget nih Pak Niko, Pak Gatot. Ada pertanyaan pertama yang diajukan oleh salah satu direktur pasca sarjananya Kalbis. Ini spesial pertanyaan pertamanya Pak Niko. Saya izin bacakan ya Bapak. Silakan. Oke, perkenalkan saya Joseph MJ Renwarin dari Prodi Magister Manajemen. Izin nanya Pak Niko, berdasarkan best practice Bapak sebagai seorang CEO perusahaan terbuka, bagaimana Bapak melihat the problem and the potential problem in the future and how to anticipate those? It is the potential problem as the threat or the opportunity. Mohon pencerahannya Pak Niko dan Bapak-Bapak pembicara. Sekali lagi yang terakhir, Bu Mayang agak storing tadi. Saya kebetulan komputer saya storingnya. Potential problem as the threat, ancaman atau peluang, opportunities. Oke. Saya bisa jawab langsung ya. Silakan. Terima kasih tadi Ibu yang tanya Ibu atau Bapak, minta maaf. Pak Joseph. Pak Joseph ya. Pak Joseph, thank you for very good questions, Pak. Jadi kalau Bapak tanyakan as the CEO of the listed company, bagaimana saya melihat satu possible atau potential, apakah itu problems, threat atau opportunity yang ada. Saya selalu dalam melakukan ini, pertama adalah kita harus mempunyai database. Ya. Jadi apakah database yang kita miliki mengenai what are our strength gitu ya. Jadi kita melakukan as a company kita melakukan yang namanya SWOT analysis. Oke, apa yang menjadi strength kita, apa yang menjadi kita punya weakness, apa yang kita lihat sebagai opportunity. Nah, ini semua setelah kita duduk, kita bahas dengan tim. Yang saya lakukan Pak Yosef adalah saya selalu memfacilitate the conversation. Walaupun saya mempunyai pemikiran mengenai what is our SWOT and what is the potential problem, potential threat, and potential opportunity, tapi saya selalu membuka itu dengan memfacilitate the discussion. Kenapa saya facilitate? Karena memfasilitasi itu penting sekali buat setiap orang. Jadi saya tentunya akan mengundang, kalau memang kita perlukan ini untuk brainstorming, jadi bukan hanya di BOD-nya aja, tapi BOD karena saya juga invite one level below atau orang-orang yang high potentials. Nah, biasanya kita melakukan semacam brainstorming dan membuat mereka juga ikut menyampaikan, mengadres apa yang mereka pikir sebagai the threat, possibility of potential opportunity and problems. Nah, kalau kita anticipate together dan mereka diberikan ruang untuk menyampaikan what is the problem, itu biasanya akan mengenerate suatu conversation yang akan memiliki, jadi rasa memilikinya itu akan sangat besar. Jadi setelah kita lihat ini semua, kalau kita perlu an external misalnya marketing. Kalau kita lihat bahwa sekarang nih yang jadi isu utamanya di negara kita misalnya berkaitan dengan nikel. Ini masalah marketnya, masalah electric vehicle. Kalau perlu kita invite suatu expert untuk bicara dengan kita about what his view on the market and the potential market. Nah, dengan dia bicara, kita juga provide time for us to challenge and to talk about it. Itu yang akan lebih kohesif dan lebih integrated di dalam kita melihat satu permasalahan. Karena sudah dilihat dengan multidisiplin, different people with diverse background, dan juga setiap orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan what they think about the problem, about the threat, and about the opportunity. Baru kita come up with the decision yang akhirnya bisa dipegang oleh semuanya. Itu mungkin Pak Yosef yang jawaban dari saya.
Terima kasih Pak Niko atas jawabannya. Untuk Pak Joseph, atau lebih akrab disapa Uncle Joe biasanya Pak Niko. Oh, Uncle Joe. Iya. Uncle Joe ya, oke. Iya betul. Ada yang mau ditambahkan Uncle Joe? Boleh kalau misalnya mau open mic ataupun open video. Terima kasih Bu Mayang. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih, cukup. Terima kasih. Makasih. Salam kenal Pak Niko. Salam kenal Pak. Salam kenal. Oke, terima kasih Uncle Joe. Oke, nah selanjutnya Pak ada lagi pertanyaan. Kalau tadi sudah dari Direktur Pasca Sarjana ya, langsung Pak yang pertama. Kalau yang kedua ini dari mahasiswa. Oke, selamat pagi Pak Niko. Saya Yosefin Leoni dari Prodi Sistem Informasi. Mau tanya, kalau pemimpin berkaitan dengan attitude, ada yang merasa sombong. Wah, saya ini seorang pemimpin, sehingga karena jabatan hebat, jadinya berdampak ke keluarga besar. Bagaimana Pak caranya biar kita baik ke keluarga besar, walaupun sudah mempunyai jabatan, dan pemimpin yang bagus atau baik, seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Jadi pertanyaan bagaimana kita harus menyikapi, atau bagaimana, apa tadi pertanyaan Mbak Mayang? Sorry. Kalau misalnya attitude-nya sudah mulai merasa sombong karena sudah mulai ada jabatan Pak, gimana kita menyikapinya, baik ke keluarga besar ataupun kita menyikapin kalau mungkin ada yang seperti itu Pak. Oke. Jadi kan tadi saya juga bilang kan kenapa pentingnya yang namanya self leadership itu tuh tentunya selain kita bicara mengenai apa-apa yang kita lihat pencapaian kita, what is our weakness, kita kembali kepada our purpose in life. Kemudian kita lihat apa yang menjadi boundaries kita untuk kita punya value, kan ada bagian yang saya bilang penting di akhir itu adalah mengenai evaluasi, feedback. Jadi yang paling penting itu kita mau mendengar. Kebanyakan leader tuh nggak mau mendengar. Kalau dia, apalagi kalau dia udah sibuk sekali, kan dia pikir dia udah sibuk, dia mesti melakukan sesuatu itu, dia tidak mau mendengar. Padahal mendengarkan feedback itu penting sekali. Karena bagaimana dia tahu? Kadang-kadang dia tidak dengan sengaja dia mau menjadi sombong. Dia mungkin berasa karena sometimes kan orang tuh yang akhirnya diberikan, di-serve, terus di-serve, dikasih ini, dikasih perk, dikasih jabatan, dikasih business class, dikasih apa. Kadang-kadang itu membuat orang lupa diri dengan apa? Karena keenakan gitu loh. Keenakan. Jadi begitu dia keenakan, kadang-kadang jadi dia mulai take things for granted. Nah, tapi kan orang nanti kenapa saya bilang penting kita untuk jadi leader tuh harus mau mendengarkan. Karena kita juga sibuk dengan apa yang kita pikir penting, sehingga buat kita mendengarkan itu nggak menjadi satu yang esensial. Padahal one of the role of the leader is actually to listen. Karena kalau kita tidak listen, nggak ada orang yang mau kasih tahu. Tadi kesombongan itu kan kalau ada yang bisa kasih tahu, biasanya kalau saudara atau kakak atau adik dia akan langsung bilang kan, itu lo jadi belagu banget sih lo, baru jadi kayak gini aja. Itu kan kalau saudara tuh bisa ngomong gitu, atau kakak atau adik. Nah itu kalau dia mau dengar sih ya oke. Ada terjadi koreksi diri. Tapi kalau dia terus makin lama dia akan menjauh dengan dia punya tim atau dia meng-create distance, itu tidak akan membantu sama sekali. Jadi caranya tentunya adalah dengan mendengarkan. Kalau dia udah dengar, baru dia melakukan koreksi. Jadi harus ada keinginan dari dalam dirinya dia sendiri bahwa setiap leader itu hanya sementara sifatnya. We live in the world temporarily. Jadi jangan kita merasa because we are now on top, bahwa itu akan sustain sampai selama-lamanya. Enggak. One point in time, you are going to pensiun. One point in time, from the leader, you are going to go down. Jadi kalau kita lupa diri, itu akan membuat kita kekecewaan akhirnya yang berlipat ganda nantinya. Tidak akan mau menemani nantinya kita setelah kita pensiun. Jadi itu mungkin tadi Yosefin ya, kalau memang tanya itu adalah mesti mendengar sehingga kita bisa melakukan koreksi terhadap diri kita masing-masing. Oke, terima kasih Pak Niko. Seperti yang tadi sempat Pak Niko jelaskan ya, bahwa awareness dari diri sendiri juga perlu dimulai ya Pak ya, dari sejak sekarang biar tidak menjadi sombong, baru nanti di akhirnya mendengarkan evaluasi dari pihak-pihak terdekat juga, begitu ya Pak Niko? Iya. Oke. Masih ada lagi Pak Niko pertanyaannya Pak, ini minatnya banyak sekali nih untuk tahu gimana pemimpinan. Oke. Selanjutnya dari Romi Bogar ini Pak.
Saya kan nih sering lihat kebanyakan pemimpin di government sudah punya gelar pendidikan tinggi dan jabatan tinggi, tapi masih banyak yang mencerminkan praktek KKN. Lalu saya bandingkan dengan pemimpin di instansi atau lembaga swasta, kok agak berbeda. Kalau di swasta itu para pemimpin lebih memegang teguh nilai-nilai integritas sehingga kesannya mereka lebih efektif dan efisien dalam memimpin. Pertanyaannya, apa yang membedakan antara memimpin di swasta dan government sehingga terlihat ada perbedaan cara melaksanakan kepemimpinannya? Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih Romi. Saya kebetulan juga tahu nih orangnya Romi ini. Jadi begini ya, sebenarnya it is unfair walaupun pendapatnya bahwa kalau dilihat di pemerintahan yang mereka sudah mempunyai gelar atau apa, tapi banyak masih terlihat mencerminkan praktek-praktek KKN. Jadi gini, sebenarnya it is nothing to do dengan pemerintahan atau tidak. Cuman memang mungkin kalau di pemerintahan itu kadang-kadang kan sangat-sangat hierarki. Jadi it's a very hierarchical culture yang ada di sana. Jadi orang itu biasanya mendengar atasan tuh kayak suatu yang udah ada titah dari Tuhan. Jadi kalau atasan ngomong A itu harus dilaksanakan. Ini yang tadi saya bilang bahwa kita tuh jadi kadang-kadang tidak mempunyai keberanian untuk men-challenge. Nah, kenapa saya bilang leader yang sekarang tuh ini yang kita penting adalah kita mesti uphold the principle atau yang namanya integrity. Kita harus berani menyampaikan yang benar. Nah, masalahnya di dalam konteks perusahaan atau pemerintahan itu karena begitu kental dan biasanya kan masih kental juga yang namanya konsep feodalisme gitu ya di situ. Saya minta maaf, saya bilang ini bukan saya bilang bahwa semuanya sama. Semuanya itu akan tergantung daripada leadernya. Kalau kita lihat Pak Jokowi kan orang yang sangat humble dan dia itu nggak yang modelnya maunya di-serve terus. Ya kan selalu kadang suka lari-lari keluar, tapi it actually comes back to who the leader is in that organization. Saya lihat ada beberapa SOE atau BUMN, orang-orang yang baru sekarang. Saya berpengalaman deal dengan mereka, they are very professionals. Jadi kita selalu mesti berhati-hati di dalam stereotyping. Jadi kita karena mengkambing hitamkan, walaupun statement ini terlihat karena memang masih kentalnya yang namanya jadi KKN karena apa? Begitu ada perintah, seolah-olah ini harus diikuti. Padahal kalau ada orang-orang yang mau membuat changes, perubahan, mereka mau sampaikan, Pak, ini sebenarnya nggak bisa loh Pak. Ini you are actually violating. Anda tuh melanggar atau prosedur yang ada. Saya cuma takut nanti kalau ada apa-apa, nanti Bapak kalau tiba-tiba ada audit. Jadi harus disampaikan dengan sincere, dengan genuine. Harus disampaikan dengan tulus, bukan dengan sok jago gitu. Bapak nih, emangnya ini kayak gini-gini boleh? Kan ini Bapak nih KKN nih. Nah, kalau gitu kan juga orang juga bisa marah. Tapi kan kalau kita buka dengan Pak, apakah ini sudah dipikirkan Pak dampaknya? Kalau Bapak nunjuk orang ini, padahal dia ada hubungannya dengan Bapak, ada hubungan family. Ini orang nggak mau bertanya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dapat perintah atasan, tolong ya, terima nih, saya punya ponakan. Boro-boro dia mau tanya, Pak, ini kan ada proses seleksi, minta maaf Pak, saya ini. Jadi kita juga mesti pelan-pelan menyampaikan, karena perubahan itu akan terjadi when everyone in the organization is becoming the change of agent. Karena kalau setiap orang lihat, aduh, nggak berani, tahan diri, nggak ada orang yang mencoba menjadi change of agent, that practice is going to continue. Dan kita lihat sebenarnya kan it is not that bad ya. Saya nggak bilang bahwa kita udah memang semua udah berubah, tapi seperti itulah adanya. Nah tadi memang disampaikan kalau di swasta, ya saya juga bicara kalau mengenai swasta ini swasta yang bagaimana. Kalau di multinasional itu mereka memang ada reputation issue. Kalau saya melakukan suatu, saya misalnya nih minta maaf ya, nggak dapat izinnya. Terus saya tuh izinnya keluar-keluar, oh itu karena dia mereka meminta harapkan suatu in return. Saya nggak bisa saya bayar itu dia. Karena kalau saya bayar, saya juga akan kena yang namanya compliance sama ethical conduct yang ada di perusahaan. Nah, kalau di swasta yang masih private mereka kadang-kadang mau cepat kan. Yang penting adalah resultnya cepat. Kadang-kadang mereka bypass that.
unfortunately, saya nggak bilang semua swasta seperti itu, tapi banyak juga di swasta yang, aduh, kenapa sih lama izinnya? Udahlah, berapa sih bayarnya? Kalau saya hitung-hitung, saya bayar sekian, tapi kalau lihat dari ini akan membuat kita punya return on investment lebih cepat. Udah bayar aja deh. Nah, itu yang saya bersyukur karena di perusahaan-perusahaan multinasional itu tidak dipaksakan kita. Jadi that value yang saya hold dear to myself, I never actually violate that. Karena itu juga di-reinforce oleh perusahaan. Itu mungkin jawaban dari saya, Romi. Oke, terima kasih Pak Niko atas jawabannya. Berarti tadi terkait kalau misalnya value yang dibawa dari pemimpin juga akan berdampak juga ya Pak ya ke semua anggotanya ya, bagaimana cara memimpin tersebut gitu. Jadi buat teman-teman Kalbis, jadi pastikan value yang akan dibawa juga sudah jelas supaya nanti kebayang juga ketika siap menjadi pemimpin seperti apa ya yang akan diarahkan gitu para anggotanya, begitu ya Pak ya. Ya. Oke. Lanjut lagi Pak Niko, masih ada lagi pertanyaan. Ini dari Anissa, angkatan 2017 ilmu komunikasi. Pertanyaannya, bagaimana menjadi seorang leader yang bijak, dikenal ramah, tetapi kita adalah seorang introvert yang terkadang lebih menyukai kesendirian. Untuk meningkatkan ide atau kreativitas seperti menulis dan lain-lain. Langkah apa yang tepat untuk diambil jika kita terpilih menjadi leader di suatu perusahaan atau organisasi tertentu, dan bagaimana cara membentuk calon leader yang introvert dan kurang percaya diri? Ya. Terima kasih Anissa, canggih banget pertanyaannya. Jadi memang untuk gini, leader itu sebenarnya preferensi leader berkait dengan introvert, extrovert, atau dia itu intuitive, dia sensor, dia thinker, dia feeler. Itu it doesn't matter apa dia punya preferensinya. Jadi ada orang yang membentuk introvert. Saya dengan Pak Gatot nih, kita berdua nih karakternya berbeda dalam hal berkaitan dengan introvert dan extrovert. Beliau ini seorang yang lebih introvert. Jadi orang introvert itu kan biasanya dia mendapatkan energinya kalau dia itu sendiri. Jadi dia bukan berarti Mas Gatot nggak bisa, dia ngajar di mana-mana, dan kalau ngajar itu sangat-sangat engaging kok. Kalau orang lihat tuh, Mas Gatot ngajar semua tuh sampai 2-3 jam, 4 jam, mereka juga semua happy. Tapi dia perlu waktu untuk break. Karena dia perlu waktu untuk kesendirian, kemudian mendapatkan energi by self-reflections. Kemudian dia juga membaca atau dia mereview apa yang telah terjadi sebelumnya. Kalau saya ini orang extrovert yang mendapatkan energi karena dealing dengan orang. Jadi the more orangnya ada, makin lama makin semangat. Dan saya bisa sampai malam. Kalau itu malam. Nah, bukan berarti habis itu saya tuh lebih daripada Mas Gatot. Justru saya mesti ngerem, Mas Gatot mesti push out sedikit. Nah, seorang leader tadi ditanya, seorang leader yang introvert, kadang-kadang memang lebih menyukai kesendirian. Bukan kadang-kadang, dia lebih menyukai kesendirian. Cuman seorang leader itu mesti juga tahu bahwa when they become a leader, mereka juga mempunyai satu hal yang dia tidak boleh adalah berasa comfortable di satu situasi tertentu. Kan dia juga harus keluar dari comfort zone-nya. Jadi kayak kalau dia menjadi leader, dia perlu sendirian, boleh. Tapi nantilah setelah break atau setelah waktu istirahat, baru dia baca buku. Mas Gatot setiap kali ada waktu kosong, baca buku. Dapat semuanya ilmunya. Nah saya enggak. Saya dengerin orang, dengerin YouTube, dengerin apa. Saya lebih mendengarkan dan saya dapat ininya. Karena itulah membedakan antara seorang introvert dan extrovert. Tapi pertanyaan dari Anissa ini adalah, kalau kita seorang introvert, yang penting dia mau untuk tidak selalu tinggal di dalam rasa comfort-nya. Karena justru orang-orang introvert itu banyak kreativitasnya muncul. Karena when they are alone, kreativitasnya itu keluar semuanya. Jadi dia tinggal ini ya. Kemudian di sini tuliskan kreatif seperti menulis dan lain-lain. Memang kalau dia menjadi leader, dia nantinya kreativitas itu dia harus bagi dengan orang lain. Jadi dia harus mulai berbagi, sharing. Jadi walaupun dia comfortable untuk sendiri, jangan seorang introvert itu, karena saya comfortable sendiri terus. Ya dia harus mau untuk keluar dari comfort zone-nya, dia pergi dan dia mulai berinteraksi dengan orang lain. Itu yang paling penting. Nah, jadi bagaimana cara
membentuk seorang leader yang introvert, kurang percaya diri. Nah, kalau orang-orang yang introvert itu, kita juga harus selalu biasakan dan kita kasih feedback. Tadi lo kenapa orang lagi pada semangat, masih pada pengen dengar atau apa, tiba-tiba kok melipir gitu keluar. Ada orang yang kayak gitu nih. Bukan saya bilang Mas Gatot ya, Mas Gatot kalau ngajar terus-terusan sampai selesai, baru dia self reflection. Tapi ada orang yang dia lagi ngobrol-ngobrol yang tiba-tiba melipir, minggir, hilang. Loh, situ kemana? Orang pikir dia tersinggung, orang pikir dia, padahal dia lagi perlu waktu untuk energize himself. Nah, untuk orang-orang itu kita harus selalu dalam membentuk calon leader, yang paling penting adalah feedback mekanismenya. Kita harus mau terbuka untuk memberikan feedback kepada mereka. Sehingga mereka juga menjadi lebih baik, menjadi mawas diri dengan apa yang dia lakukan. Kemudian masalah kurang percaya diri, ini kita harus memberikan empowerment, kita kasih beberapa feedback, kemudian kita berikan kesempatan untuk mengekspos dia. Karena kalau kita tidak expose dia, akan terus-menerus dia akan berkutat dan rasa percaya diri tidak akan berkembang. Mas Gatot, mungkin can you please add something maybe on this pertanyaan ini? Terima kasih Pak Niko. Saya sebetulnya ada ekstrovertnya juga, cuman memang kalau dibandingkan dengan Pak Niko jauh banget gitu. Jadi ya memang benar yang dikatakan Pak Niko tadi. Dan saya antara ekstrovert sama introvert itu flip-flop gitu. Jadi ya kadang-kadang ekstro, kadang-kadang intro. Tapi intinya begini teman-teman semua, mungkin yang di prodi pemasaran atau manajemen ya pernah dengar namanya Philip Kotler ya. Philip Kotler itu pakarnya marketing. Kalau ngomongin marketing ya dia. Nah, do you consider him as a leader? Ya, menurut saya iya gitu. Dan dia introvert. Dan dia mengajarkan marketing, ya. Sementara orang bilang marketing cocoknya ekstrovert. Kok bisa introvert jadi ahli marketing gitu ya? Nah, itulah keadaannya. Mahatma Gandhi apa Anda lihat sebagai ekstrovert? And do you consider him as a leader? Yes, I do. Ya, menurut saya iya. Tapi dia sebetulnya seorang introvert kan? Dia nggak banyak ngomong, tapi dia bisa dengan pemikirannya melakukan tindakan dengan ekspresinya dia gitu. Tidak perlu meletup-letup gitu, tidak perlu. Tapi nggak perlu seperti kayak Pak Niko ya, selalu semangat gitu. Tapi dia bisa membawa diri bahwa when I do something, everything in my body itu communicates gitu. Nah, itulah Mahatma Gandhi. Ini contohnya aja gitu. Banyak sekali ya, Nabi Muhammad juga ya termasuk yang intro menurut saya kalau waktu itu sudah ada MBTI. Itu aja Pak Niko. Silakan Pak Niko dilanjut, bagus sekali. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Gatot. Itu memang kalau kita lihat great leaders itu mereka kebanyakan tuh introvert, INTJ, yang banyak leader-leader yang itu kan ini MBTI ya. Saya nggak tahu kalau kalian udah dapat yang namanya Myers-Briggs Type Indicator karena itu adalah pengenalan terhadap seseorang mengenai preferensi mereka. Nah, itu INTJ adalah introvert, intuitive, kemudian rational, thinker dan planner. Itu ya, banyakkan great leaders itu di sana mereka jatuhnya. Oke, next. Oke, terima kasih Pak Niko dan Pak Gatot. Jadi buat teman-teman yang merasa introvert, jangan khawatir ya. Tetap ada potensi untuk menjadi pemimpin asalkan berani keluar dari zona nyaman ya. Tadi di quote dari Pak Niko maupun Pak Gatot ya. Oke, baik Pak. Lanjut masih ada Pak yang ingin bertanya ini. Dari Preli, Prodi Manajemen, ingin bertanya. Tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak selalu menyampaikan apa yang benar di benak Bapak. Lalu, apakah rekan kerja Bapak selalu menerima apa yang Bapak sampaikan? Apa ada yang menolak? Bagaimana menghadapi penolakan tersebut? Wah, gimana Pak? Makasih. Ini itu a good question. Tapi begitulah yang namanya satu proses kita ya. Jadi proses penyampaian apa yang kita pikir benar dalam benak kita kan juga belum tentu dilihat oleh orang lain. Itu juga benar. Jadi artinya kita juga harus membuka kita punya telinga kita, dengan positive intent selalu. Jadi saya walaupun saya sudah sampaikan yang benar, saya selalu harus siap juga mendengarkan perspektifnya orang lain. Nah, kalau perspektifnya orang lain itu disampaikan dan kita melihat ada ada weakness atau ada yang salah di dalam perspektifnya, kita harus betulkan.
Jadi itu yang paling penting. Jadi yang penting kan begini, bukan kita tuh memaksakan kehendak kita. Waktu saya sampaikan bahwa saya selalu menyampaikan apa yang benar. Nah, apa yang benar menurut benak saya ini kan misalnya sesuatu, apalagi kalau sudah obvious gitu. Misalnya dia bicara bahwa itu orang-orang di sini nih datanya itu data yang dia ambil itu semua sampah datanya. Seorang leader kan gitu ngomongnya. Kemarin saya nggak bisa quote, tapi itu Pak Ahok pernah marah-marah di Pertamina karena data, itu datanya dari sampah atau apa gitu. Nah, saya tanya sama orang-orang, waktu dia bilang sampah, ada nggak yang menyampaikan bahwa Pak, sampahnya Bapak di yang mana maksudnya Bapak? Karena nggak melihat orang saya kerjanya semalaman 2 malam gini nyiapin data, kok sampah gitu. Nah itu orang-orang kadang nggak nanya. Nah kalau orang nggak tanya balik, jadi bisa menyampaikan apa yang benar itu bisa dalam bentuk pertanyaan. Jadi Pak, saya boleh tanya gitu ya. Ini contoh ya, misalnya bos saya dulu waktu di Vale itu bos nomor 1 di sana waktu dia presentasi dia bilang, kalian harus melakukan Comdev program seperti yang ada di Brazil di Carajás. Karena itu benchmark, the best in class. Copy paste lakukan di sana, lakukan di semua negara. Saya waktu itu nggak setuju, nggak ada yang one fits for all konsep, apalagi berkaitan dengan Comdev. Tapi saya nggak bahas di dalam, saya nggak bantah dia di dalam meeting besar. Begitu ada break, ada jeda istirahat, coffee time, pas dia lagi muter-muter, saya bilang gini aja, Pak, saya bilang Fabio, I agree with you that your Comdev program di Brazil is the best in class. However, karena ini berkaitan dengan Comdev, there is a culture aspect, there is a degree of complexities, there is a different pressure from group. So there is no one fix for all. I cannot copy paste what the program there. Tapi saya bisa pakai itu sebagai benchmark and then sebagai reference and then I will have to do fine tuning. Nah, setelah saya sampaikan itu, dia juga nggak keberatan. Jadi penyampaian yang namanya penyampaian yang benar itu nggak selalu harus dalam bentuk kita membantah dan kita harus paksakan dia harus menerima. Nah, kita harus dengar setelah kita sampaikan, oh iya, maksud saya begini. Oh, maksudnya Anda gitu. Oke, kalau gitu, jadi we have the same understanding. Tapi paling nggak dia udah tahu bahwa apa statement awal yang disampaikan, itu nggak benar kalau didengar as is, didengar harafiah as is. Itu loh maksudnya. Jadi bukan berarti harus paksakan. Jadi kalau ada yang nggak terima, ya kita juga masih mau untuk mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Bu Mayang, saya boleh menambahkan? Boleh, silakan Bapak. Enggak, karena ini saya tahu Pak Niko ini udah 30 tahun ya, jadi kami sudah berkenalan itu sudah cukup lama sekali, jadi saya tahulah bagaimana beliau ini, dan bisa dibilang Pak Niko ini salah satu suksesnya ya karena dari pelayan paling rendah sampai top CEO sebuah perusahaan, dia kenal semua dan dia bisa menyapa by name. Ya, jadi hai Siti, hai siapa, tukang sapu atau apa itu disapa dengan baik. Ini benar adanya, ini bukan memuji. Jadi memang Pak Niko seperti itu. Sehingga apa? Tadi waktu menerima masukan dari Pak Niko, itu juga nggak keberatan karena cara penyampaiannya, kalau Anda lihat ya, jadi teman-teman tadi bisa melihat cara Pak Niko menjawab pertanyaan juga nyaman gitu. Bahkan saya sering dibecandai yang sifatnya agak-agak negatif, tapi saya nggak pernah marah. Nggak juga saya, banyak orang yang dicandain sama Pak Niko itu nggak marah gitu. Tadi benar sekali. Jadi whenever you find something you think is true, you think is right gitu ya, please communicate. Jadi yang dilakukan Pak Niko tadi, saya analisa ya, saya sambil catat nih, saya introvert saya jalan nih karena kalau nggak saya lupa. Tadi kan terus terang ini cerita ini Pak Niko belum pernah cerita ke saya, tapi saya tadi saya catat. Jadi pada saat bosnya mengatakan just do like Brazil gitu ya, dia langsung menjudge dulu. Emangnya yang namanya community development itu bisa di-copy begitu saja? Emangnya orang Brazil sama dengan orang Wonosobo, orang Surwati, orang Jatim gitu ya? Kan pasti beda ya. Jadi artinya apa? Nggak bisa. Jadi logiknya tuh dipakai, ya logik dipakai, baru ngomong. Nah, ini kalau di EQ, karena kami bertiga ini certified EQ, jadi namanya
feel, think, act. Jadi ditambahin thinking dulu gitu. Nah, ini yang juga selalu kita bahas setiap pekan, setiap Sabtu. Mungkin adik-adik kalau juga silakan, karena ini sifatnya gratis juga gitu. Kalau Bu Mayang atau teman-teman mau join juga monggo. Tapi intinya yang saya ingin tekankan adalah ini juga terkait yang sombong. Kalau Pak Niko ini belum apa-apa udah kelihatan humble-nya. Jadi sama siapapun, sama mahasiswa, sama anak, ya orang namanya barista coffee shop aja dia sapa seperti apa ya, benar-benar loh kamu masih SD kok sudah kerja di sini gitu. Ini pasti melanggar pelaturan ini gitu, sampai segitu gitu. Nah orangnya kaget dong, loh gitu kan, dikirain serius padahal bercanda gitu. Nah gitulah yang namanya Niko Kanter ya seperti itu gitu. Terima kasih Bu Mayang dan teman-teman. Sama-sama Pak Gatot. Oh begitu ya Pak. Jadi memang humble gitu. Sebelum bisa membuka komunikasi dua arah yang terbuka dengan orang lain, kita juga harus punya kemampuan pendekatan personal. Berarti ya Pak ya. Kalau Pak Niko tadi salah satunya menghafal nama rekan-rekan ya, bahkan anggota-anggota juga di company ya Pak Niko ya. Nah, ini mungkin karena teman-teman kan sekarang memang ada yang sudah bekerja nih Pak, kan angkatannya udah ada yang magang, ada yang sembari kerja, tapi mayoritas banyak juga yang jadi pemimpin di organisasi-organisasi, ya, di lembaga-lembaga kampus. Mungkin buat teman-teman, ini tipsnya bisa dicontoh dari Pak Niko sama Pak Gatot, dihafal nama teman-temannya, jangan lupa disapa, biar enak juga ya kalau memberikan masukan. Oke. Thank you. Oke, terima kasih Pak Gatot dan Pak Niko. Ada lagi Pak pertanyaannya? Mungkin satu lagi ya untuk jadi penutup juga. Oke, tadi pertanyaannya. Oke, dari Verina Gisela, Prodi Manajemen. Saya ingin bertanya bagaimana strategi Bapak sebagai seorang leader untuk mampu create a new leader. Saya juga ingin bertanya, ketika seseorang dipercaya untuk menjadi leader, namun orang yang dipercaya tersebut justru merasa tidak mampu atau merasa belum layak untuk dipilih menjadi seorang leader. Apa tanggapan Bapak serta bagaimana menyikapinya? Nah, gimana Pak? Makasih. Waduh, hebat nih pertanyaannya. Ini saya kebetulan sekali ini saya mengalami ini di Vale nih, sekarang ini nih. Jadi waktu saya mau tunjuk orangnya itu menjadi, tadinya dia dari individual contributor ya. Jadi dia bekerja untuk lebih sendiri, jadi nggak punya anak buah. Nah, waktu bos saya itu bilang bahwa, oh, saya mau coba melihat dia, tolong direview gimana kalau Anda mau tunjuk orang ini menjadi CFO. Dari seorang individual contributor, tiba-tiba jadi CFO. Coba saya juga waktu itu begitu saya cuma lihat, oh ini orang ini pintar, nih anak pintar, dan orangnya juga mau belajar. Jadi dia juga nggak yang sombong, aduh Pak saya nggak bisa, Pak saya nggak mampu nih, saya belum saya nggak pernah mimpin grup yang besar. Tapi karena rasa ingin belajarnya tinggi dan dia juga saya tahu pintar, saya waktu itu saya terima. Oke, saya bilang saya akan bantu Anda untuk bisa melead organisasi itu. Jadi dia juga banyak tanya gitu. Jadi she always ask for feedback. Jadi waktu dia ditunjuk jadi CFO, dia tuh langsung kumpulin orang-orang, dia tanya, dia share sama saya, Pak, saya tanya gini-gini, saya bantu facilitate. Jadi itulah seorang leader itu memang tugas seorang leader waktu ditunjuk jadi leader. One of the big tasks is actually to prepare the next leader di organisasinya. Jadi waktu dia datang sebagai CFO, saya udah punya calon, jadi yang akan masuk dalam high potential lah ya. Dia masuk high potential, ada saya punya director HR sama eksternal juga jadi high potential. Jadi mereka berdua itu yang masuk ke dalam pool of talent yang disiapkan untuk menggantikan saya. Jadi saya bersyukur ya puji Tuhan setelah berapa? 3 tahun lebih, 3 tahun hampir 4 tahun ini akhirnya dia itu akan menjadi CEO-nya, menggantikan saya di akhir bulan April nanti. Jadi seorang wanita usianya masih 42 tahun. Seorang perempuan jadi CEO-nya. Jadi saya merasa sangat bangga dan saya bahagia sekali karena I can actually create one of the good leader is actually to prepare the next successor. And usually orangnya itu akan lebih baik daripada
daripada saya. Jadi itu yang merupakan satu accomplishment buat saya, suatu pencapaian. Jadi tadi kalau ditanyakan bagaimana kalau mereka nggak siap, tugas dari seorang leader itu adalah, tadi kan saya sudah bicara, the definition of leader is to unlock the potential of others. Tugas daripada seorang coach adalah itu to allow people to reach their maximum potential. Jadi orang itu mempunyai potensi sebenarnya, cuman dia nggak merasa percaya diri. Nah, tugas kita adalah we unlock that, atau kita membuat mereka reach their maximum potential, sehingga dia bisa jadi CEO sekarang ini. Jadi itu yang pengalaman yang real. Dan setelah berapa tahun, memang sih waktu itu ditahan karena belum siap, katanya belum siap. Alhamdulillah, puji Tuhan, dia akhirnya sekarang sudah siap, dan insya Allah di tanggal 30 nanti RUPS, she will be announced as the CEO of PT Vale nantinya. Gitu. Ya. Boleh nambah lagi, Bu Mayang? Silakan Pak Gatot. Ya, ini saya cuma sebagai pengamat ya. Jadi saya ingin menekankan poin-poin penting dari jawaban Pak Niko tadi, supaya teman-teman terutama adik-adik mahasiswa itu paham banget ya mengenai ini, karena pertanyaan Bu Dik Verina ini penting sekali ya mengenai future leader. Kalau Anda perhatikan dari tadi baik yang videonya on atau off ya, kata pertama yang keluar dari Pak Niko apa? Kebetulan. Ya, tidak ada kata-kata loh, saya ini orangnya memang sangat peduli sama orang. Tidak ada kata-kata yang sifatnya untuk membanggakan diri. Jadi ini penting ya. Bukan berarti kita nggak boleh bangga. Setiap orang boleh bangga ya. Tapi when you say it, please use the right words gitu. Nah, kata yang dipakai Pak Niko adalah kebetulan ya. Jadi kata kebetulan itu tidak menunjukkan bahwa saya ini super. Saya sudah siapkan penggantinya gitu ya. Nah, terus beliau jelaskan prosesnya tadi, dan prosesnya bagus sekali, dan memang kebetulan karena saya dekat sama Pak Niko, saya dan Bu Ije, kita bertiga dekat, kadang-kadang sharing, dan memang ada 2 kandidat gitu, dan sepertinya si yang perempuan ini gitu ya, saya juga tahu namanya, cuman nggak perlu saya publish di sini, ya usianya masih muda. Nah, ini luar biasa. Yang kedua ya, kalimat yang dia gunakan adalah orangnya lebih baik dari saya. Ya, jadi saya yakin Pak Niko juga baik, orangnya juga saya tahu juga hebat gitu. Tapi nggak mengatakan, nggak memposisinya lebih baik daripada suksesornya lagi. Nah, hal inilah yang perlu kita camkan. Anda nanti adalah, karena judulnya kan be a future leader. When you become a leader, tirulah seperti itu tadi. Jadi kebetulan, terus yang kedua, orangnya lebih baik dari saya. Jadi kita nggak merasa yang lebih baik dari dia. Demikian aja, Bu Mayang. Terima kasih. Sedikit aja nambahin. Terima kasih Pak Niko dan Pak Gatot. Pencerahan sekali ya kalau misalnya memang bahkan leader di company seperti Vale aja masih membutuhkan waktu ya. Awalnya padahal sudah diberikan kepercayaan. Apalagi nih teman-teman Kalbis yang seringkali diberikan kepercayaan jadi pemimpin di organisasi maupun kepanitiaan, Pak. Jadi banyak sekali ya. Jadi nggak usah takut, tetap mencoba ngambil kesempatan terlebih dahulu, karena pemimpin itu juga diciptakan dari kebetulan ya Pak Gatot dan Pak Niko ya. Oke, gitu. Buat teman-teman Kalbis, mohon maaf karena waktunya terbatas, kami belum bisa menjawab semua pertanyaannya. Ya, terima kasih sekali nih antusiasnya teman-teman setelah untuk mendengarkan acara pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu saya mungkin mempersilakan kepada Pak Niko dan Pak Gatot ada closing statement mungkin yang bisa diberikan sebagai inspirasi atau penyemangat buat teman-teman Kalbis nih sebagai the next leader di Indonesia khususnya gitu. Mas Gatot bisa bantu dulu nggak? Saya lagi baca ada satu pertanyaan, saya mau lihat apa saya mau jawab sekalian bikin sebagai closing statement. Tapi Mas Gatot mungkin kasih closing, karena Mas Gatot nih terus terang aja dia udah banyak sekali asam garam ngajar. Dia bilang sih change management, padahal semua juga leadership juga dia ngajar. Jadi he's actually good. Jadi terima kasih, tolong saya lagi baca pertanyaan nih. Baik, terima kasih. Kalau diizinkan Bu Mayang bisa ya. Silakan, jadi Pak Gatot. Ya, baik. Terima kasih. Saya tadi juga sambil mencatat. Jadi yang disampaikan Pak Niko tadi, pertama benar sekali bahwa 4 step tadi
perlu kita cermati dengan sebaik-baiknya, mulai dari awareness, kemudian find your purpose, and then values, ya, establish your values, dan yang terakhir adalah selalu evaluasi. Dan beliau menekankan evaluasi itu penting sekali. Yang kedua adalah bagaimana sebetulnya kita sebagai leader ini bisa benar-benar berperan sebagai fasilitator. Jadi tadi contoh-contohnya kan jelas sekali ya Pak Niko, kalau ada sesuatu yang harus diputuskan, tadi ada pertanyaan dari Uncle Joe kalau nggak salah ya. Nah, beliau memutuskannya bukan dengan, padahal udah tahu solusinya. Ya jalannya itu, oh ini A nih, ini pasti keputusan nanti harus Z nih. Tapi beliau nggak mau langsung memutuskan, difasilitasi dulu. Ya, untuk apa? Supaya buy-in, supaya orang yang mendapatkan fasilitasi itu bukan menjadi korban bahwa ini gara-gara keputusannya Pak Niko nih, bukan, tapi kita putuskan bersama. Paling nggak ada proses. Yang ketiga, ini masih hangat sekali, kita harus siap kapanpun, karena sebagian sudah memimpin organisasi ya sekarang, harus sudah hari ini juga menyiapkan siapa kandidatnya. Ya, mungkin 2 atau 3 orang gitu ya. Jadi mungkin juga belum siap mereka, justru karena mereka belum siap harus kita siapkan. Jadi demikian yang bisa saya rangkum dari pembicaraan yang dilakukan oleh Pak Niko tadi dan juga diskusi dari teman-teman sekalian. Jadi kata-kata kalau tadi diminta untuk memberikan closing statement, bagi saya mumpung Anda ini masih muda semua, langsung jiplak aja, maksudnya jiplak itu sebagai referensi ya, apa yang tadi dikatakan Pak Niko. Demikian Bu Mayang dan teman-teman, terima kasih diberi kesempatan. Pak Niko silakan. Terima kasih Mas Gatot, makasih lagi Mayang. Saya nih closing saya lebih, mungkin saya pengen touch, ini ada pertanyaan yang saya pikir bagus dan sangat relevan gitu ya. Karena pertama saya akan terangkan kenapa saya pikir ini relevan juga. Jadi ini dari Garini ya. Kalau dia nanya juga kalau masih bisa bertanya nih Garini. Oh itu ada Ibu Ice Suryono. Aduh Ibu Ice, maaf ya. Kita tadi belum sempat memperkenal Ibu Ice Suryono, adalah kita bertiga yang adalah 3 coaches itu. Ibu Ice Suryono, coba deh. Mungkin Ibu Ice ada kasih closing statement lah atau perkenalan sekalian deh sedikit Ice kalau bisa. Kita tolong. Terima kasih Pak Niko. Berkenalan dengan Mbak Mayang. Terima kasih juga. Saya senang sekali dari tadi sudah mendengar. Rupa-rupanya banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari Pak Niko ya. Dan apa ya? Kalau saya mungkin tambahannya sedikit aja. Kalau mau cari kandidat untuk your next leader itu. Setiap perusahaan atau setiap organisasi berlain-lainan. Jadi find out dulu pemimpin yang seperti apa yang dicari dan kompetensi apa yang diperlukan, dan ya itu makanya dicari orang yang cocok untuk itu. Kalau ada hal-hal yang dia sudah banyak kompetensinya, tetapi ada beberapa hal yang dia belum punya, nah itu adalah bagiannya Mbak Mayang yang harus training mereka. Gitu aja, Mbak. Terima kasih. Makasih Ica, makasih Bu Ica ya. Jadi saya ini dari Mbak Garini itu dia bertanya gini ya. I'd like to ask questions. How do we deal with the feeling of not worthy enough to lead? Jadi nggak berasa, ini berkait dengan percaya diri sebenarnya. Not worthy enough to lead. Jadi nggak layak untuk memimpin. Like I don't deserve to be in the position of leading. Jadi berasa bahwa apakah saya deserve nggak sih? Saya layak nggak sih untuk di posisi leading ini? It is like I've always been trying to put myself as humble as possible, that my fellow workers, co-workers, and people below me feel comfortable around the environment. But sometimes I feel that I should still be recognized as their leader, because I feel like the friendlier I have become, the less respect I have received. Ini penting sekali. Kenapa saya pikir ini pertanyaan ini banyak terkait. Pertama adalah saya mau sampaikan masalah not worthy enough to lead dan I don't deserve to be in the position of leading. Nah, kalau ada pertanyaan ini penting sekali buat kita harus mengkaji dan mengevaluasi self reflections. Waktu ditunjuk ini, kan kalau sampai ditunjuk berarti kan ada pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh atasan atau oleh organisasi sehingga Anda ditunjuk jadi pemimpin.
Kecuali ini Anda ya tadi KKN ditunjuknya itu kan anaknya si A atau anaknya Like misalnya sebagai Kalbe punya apa namanya yang punya Kalbe. Oh, jadi dia tiba-tiba ditunjuk jadi ininya. Nah, kalau ada seperti itu, nah itu boleh-boleh aja mempunyai perasaan, aduh, am I worthy to lead? Ataukah saya tuh apa namanya I don't deserve. Tapi kalau ditunjuknya berdasarkan satu selection process yang sudah mapan, then they need to actually be confident. Nah, they need to work on their level of confidence. Nah, saya minta maaf, saya mau sampaikan karena kebetulan kita ini lagi melihat diversity and inclusions. One of the thing yang ada di dalam diversity and inclusions itu adalah mengenai gender diversity. Nah, perempuan kebanyakan saya lihat come across all the organization, perempuan itu biasanya mempunyai less confident begitu mereka ditunjuk atau ditunjuk sebagai pimpinan. Nggak ada yang beda sama laki. Laki begitu dapat itu, wow, langsung dia malah apa namanya lebih pede aja langsung. Walaupun belum tentu apa yang dia bisa lakukan itu udah langsung semua mapan atau udah beres semua. Tapi perempuan majority they actually have less confident. Dia selalu mempertanyakan ini. Dan perempuan itu sangat kontekstual. Jadi di dalam pengambilan keputusan, mereka melihat secara konteks, mereka melihat secara lebih komprehensif sebenarnya. Dan sebenarnya perempuan mempunyai kelebihan. Karena apa? Mereka secara natural, they are multitasking. Mereka biasa multitasking. Karena apa? Karena mereka memang orang-orang yang sudah biasa, born as a women, mereka harus take care of the family, they have to take care of everything else in the houses, on top of running the organization. Jadi mereka mempunyai kelebihan seperti itu. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Jadi jangan merasa less confident. Karena kalau confident itu Anda harus boost that confident itu. Karena kan confident tadi dengan mengequip, dengan ilmu, dengan baca buku, dengan tanya dari mentor atau apa, itu akan membuat Anda ini. Jadi jangan sampai, karena the more you feel that I'm not worth it to lead this, I don't deserve this. Nanti akhirnya it is impacting yourself. Nah, ini kebetulan melanjut dengan apa yang dia sampaikan. Dia itu memakai approach humility, being humble. Ini benar banget yang disampaikan bahwa dengan being humble dia actually mengundang coworker sama people di bawah dia itu membuat merasa comfortable around the environment. Karena humility harus dimiliki oleh seorang leader. Karena seorang leader yang memiliki humility, mereka create open space. Mereka meng-create tidak ada rasa orang untuk canggung atau takut untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan. Namun, saya baca lagi ke bawah dia bilang, but sometimes, dia merasa bahwa I should still be recognized as their leader. Dia merasa bahwa kok mereka nggak merecognize saya sebagai leader sih? Karena dia pikir bahwa the more friendlier, semakin dia friendly terhadap orang-orang, the more they become less respect. Nah, ini yang harus kita jaga. Apa-apa yang yang berlebihan, selalu akan ada dampak. Jadi semua itu harus dilakukan dengan proportionately okay. Jadi jangan terlalu kayak cewawaan gitu. Kalau terlalu friendly, cewawaan kayak yang ini, akhirnya orang juga jadi nggak respect. Jadi bukan kita mau jaga jarak ya, tapi kita udah lakukan kan dengan humility, dengan humble. So it is already good enough. Nah, tapi begitu udah ini, kita harus tahu di mana where do we stop. Untuk sekarang saya mau Anda mendeliver ini ya. Jadi itu harus selalu dibalance. Karena kalau dia nggak balance, everything that is too good, too nice, too friendly, itu mempunyai dampak negatif. Jadi itu setiap strength itu sebenarnya tadi kan humble-nya itu adalah strength, but now it become weakness buat dia. Karena orang-orang jadi akhirnya nggak nganggep. Itu yang paling penting mungkin. Jadi dengan ini, with that, mungkin saya hanya untuk mengingatkan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya juga terima kasih juga Mas Gatot tadi beberapa memberikan highlight. Ini bukan karena dia mau muji-muji, tapi memang kita sudah sangat dekat dan kita bertiga ini memang jadi Three Musketeers. Jadi 1 for 3, 3 for 1 katanya. Bukan 3 in 1 loh. 3 in 1 bahaya, nanti kan bisa menjerumus ke hal-hal yang nggak baik. Tapi 1 for 3, 3 for 1. Jadi itu mungkin yang saya tutup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk para mahasiswa,
tadi ada dekan atau Pak Rektornya dan juga Ibu Dewi dan teman-teman yang lain, tadi Pak Uncle Joe itu juga ada. Jadi Bu Mayang juga yang telah dengan sabar memfasilitasi kita dan melead saya untuk membuat virtual background-nya sehingga akhirnya I can put the virtual background as expected. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Niko. Sebelumnya juga terima kasih tadi kepada Pak Gatot dan juga Bu Ice, selamat datang, dan terima kasih juga tadi masukannya dan inspirasi yang diberikan untuk teman-teman Kalbis. Begitu banyak ya hal-hal yang bisa kita petik ya teman-teman Kalbis pada pagi hingga siang hari ini. Bagaimana caranya teman-teman bisa siap memimpin diri sendiri terlebih dahulu sebelum siap memimpin orang lain yang lebih banyak. Baik dari pelajaran Pak Niko, Pak Gatot maupun Bu Ice secara langsung maupun konsep-konsep yang bisa digunakan ya. Ada 4 konsep utama tadi yang saya lihat sangat praktis Pak untuk diterapkan mahasiswa, mulai dari organisasi saat ini di Kalbis maupun nanti ketika magang ya. Kan sudah mulai pada magang dan juga kerja di beberapa perusahaan gitu. Nah, kemudian untuk teman-teman sekali lagi saya mohon maaf, pertanyaannya belum dapat dijawab semuanya. Oke, tapi saya sangat mengapresiasi nih teman-teman yang sudah hadir dan ikut acara ini hingga sesinya berakhir. Dan kami mau mengingatkan, jangan lupa juga untuk mengisi evaluasi pada link yang sudah disediakan. Oke, atau bisa dilihat di layar dengan cara diketik ataupun di-scan. Ya, evaluasi ini akan berguna supaya kami tahu dari Center of Student Development kira-kira pengembangan apa saja yang dibutuhkan untuk teman-teman Kalbis ya, supaya heart and minds-nya itu terus terasa. Kalau tadi kata Bu Ice kan, jadi timnya CSD ya, Center of Student Development ini yang PR untuk mengembangkan. Kalau di company ada leader ya Pak ya, yang bisa juga menjadi fokus untuk mengembangkan para anggotanya. Oke. Ini teman-teman untuk link evaluasinya nanti akan kami tampilkan lagi. Sekarang kami mau menyerahkan sertifikat terlebih dahulu untuk Pak Niko secara simbolis. Oke, ini sertifikatnya. Kita boleh foto virtual Pak. Oke, oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Niko. Kemudian ya kita juga dokumentasi bersama teman-teman Kalbis. Teman-teman Kalbis semuanya, kita bisa foto bersama sama Pak Niko, Pak Gatot dan juga Bu Ice. Tadi julukannya 3 Musketeer ya Pak ya, 3 for 1, 1 for 3. Oke. Ya teman-teman Kalbis boleh mungkin open videonya. Atau kalau yang terkendala nggak apa-apa ditutup dulu. Ada berapa layar ya? Ada 9 layar, wah cukup banyak ya. Kita siap-siap foto dari layar pertama terlebih dahulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. 1, 2, 3. Layar keempat, 1, 2, 3. Layar kelima, 1, 2, 3. Layar keenam, 1, 2, 3. Layar ketujuh, 1, 2, 3. Layar kedelapan, 1, 2, 3, dan layar terakhir 9, 1, 2, 3. Terima kasih sekali teman-teman Kalbis yang sudah hadir. Dan kalau saya lihat Pak Niko ini antusias dari para dosen juga banyak Pak, banyak yang ikut serta juga. Jadi inspirasi dari Pak Niko, Pak Gatot dan juga Bu Ice tadi tidak hanya sampai ke mahasiswa, tapi juga dari tim Kalbis juga sangat banyak mendapatkan inspirasi. Sekali lagi terima kasih Pak Niko atas waktunya. Ya, Pak Gatot, Bu Ice. Tadi mungkin kalau ada program yang mau disampaikan untuk mahasiswa boleh Pak, kami sangat terbuka. Siapa tahu bisa menjadi salah satu tempat untuk mengembangkan soft skill-nya mahasiswa juga Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Oke.
Terima kasih untuk teman-teman Kalbis yang sudah hadir. Dengan berakhirnya tadi sesi dokumentasi, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas antusiasnya mengikuti Heart and Minds program ini. Nantikan kegiatan pengembangan soft skill berikutnya di Instagram CSD Kalbis maupun Instagram Kalbis Institute. Jadi pastikan pantau terus informasinya. Dan ini tidak akan berakhir sampai sini aja karena Kalbis Institute sangat peduli terkait pengembangan soft skill mahasiswa. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih untuk ya sama-sama Pak Niko. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih. Oke, saya akhiri. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Maya. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih. Terima kasih dan salam sehat.